Halo teman-teman, kita bertemu lagi dalam program saya. Kali ini saya akan berbagi sekali lagi mengenai bagaimana kita bisa memberikan presentasi dalam bahasa Inggris. Kalau di video sebelumnya sudah ada beberapa steps yang bisa Anda pelajari, hari ini saya akan kembali mengutip dari beberapa isi dari buku saya, English for Presentation and Public Speaking, yang pernah diterbitkan oleh penerbit Al-Misan Bandung. Ya. Kali ini saya akan memaparkan beberapa ekspresi bagaimana kita mengatur tanya jawab ya. Tanya jawab seringkali kan dalam presentasi pasti ada sesi tanya jawab, lalu tekniknya bagaimana, ekspresinya yang pas bagaimana yang bisa Anda gunakan. Yang pertama, bahwa ketika Anda presentasi biasanya Anda akan mengungkapkan kapan sebenarnya audiens bisa bertanya pada Anda, apakah di awal ataukah bukan di awal, tapi apakah di tengah-tengah sembari Anda memberikan presentasi atau di akhir gitu lah. Ekspresi apa yang bisa Anda gunakan ya? Yang pertama, Anda bisa mengatakan feel free to ask any questions ya. Feel free to ask any questions misalnya. Yang kedua, Anda bisa mengatakan begini, if you have any questions, I'll be happy to answer them as we go along ya. As we go along artinya sembari saya memberikan presentasi, silahkan kalau audiens mau bertanya, you can raise your hand dan sebagainya. Anda juga bisa mengatakan begini, if anyone has any question, I'll be happy to open up the discussion. Ya, seperti itu. Jadi Anda bisa mengungkapkan beberapa ekspresi seperti itu. Nah, kalau Anda misalnya ingin audiens Anda bertanya di akhir presentasi Anda, maka ekspresi yang Anda pakai adalah perhaps we can leave any questions you have until the end. Yeah. Perhaps we can leave any questions you have until the end. Atau Anda bisa mengatakan begini, there will be plenty of time for questions at the end. There will be plenty of time for questions at the end. Itu beberapa ekspresi yang bisa Anda ungkapkan di awal presentasi Anda sebelum Anda berikan menu utama presentasi Anda. Nah, bagaimana kalau seandainya sudah pada sesi pertanyaan? Yang pertama adalah Anda bisa mengungkapkan ekspresi bagaimana mengomentari pertanyaan dari audiens. Ya, kalau ada audiens yang bertanya, sebaiknya Anda berkomentar terhadap pertanyaan audiens itu sambil Anda berpikir jawabannya apa sebenarnya itu. Anda bisa mengatakan begini, that's a very interesting question. That's a very interesting question. Ya. Atau Anda bisa mengatakan ekspresi yang kedua, Anda bisa mengatakan, I'm glad you have asked that question. I'm glad you have asked that question. Ya, gitu. Sebenarnya sembari Anda berpikir ini jawabnya apa, Anda mengungkapkan ekspresi itu. Atau sependek Anda bisa mengatakan a good questions. Ya, a good questions. Pasti si penanya senang ya, bangga. Wah, presenternya menyebut that's a good question gitu kan, menarik sekali. Nah, ada juga ketika misalnya Anda harus mengungkapkan fakta bahwa memang Anda nggak bisa menjawab. Nah, Anda bisa mengatakan I'm afraid I can't answer that. I'm afraid, I'm sorry, I can't answer that. Mungkin topiknya memang tidak berkaitan gitu. I don't see the connection. Anda bisa mengatakan gitu, I don't see the connection. Atau Anda bisa mengatakan, I think that's a very different issue. Ya, yang ditanyakan berbeda dengan topik presentasi Anda. Maka Anda bisa mengatakan, I think that's a very different issue. Seperti itu. Nah, bagaimana sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan dari audiens, sebenarnya ada beberapa teknik ya yang Anda gunakan sebelum Anda menjawab pertanyaan. Teknik pertama yang bisa Anda gunakan adalah teknik rephrasing. Artinya meminta kembali si penanya untuk mengungkapkan pertanyaannya kembali. Dengan teknik ini maka memberi kesempatan Anda untuk berpikir jawaban yang tepat dari pertanyaan itu, atau sebenarnya memang Anda sebenarnya belum begitu paham
dengan pertanyaan itu, maka Anda meminta si penanya untuk mengungkapkan kembali. Ekspresi apa yang bisa Anda gunakan? Yang pertama, Anda bisa mengatakan begini, I'm sorry, could you rephrase your question please? I'm sorry, could you rephrase your question please? Seperti itu. Atau Anda juga bisa minta dia langsung mengulangi. Misalnya, sorry, but could you repeat your question please? Sorry, but could you repeat your question please? Semacam itu. Meminta si penanya mengulang kembali. Anda bisa mengatakan lagi, would you please say your question again? I didn't get your point. Would you please say your question again? Nah, ini teknik-teknik untuk meminta si penanya mengulang kembali. Atau Anda bisa mengatakan begini, I don't understand your question, but could you simplify your questions? Sorry, I don't understand your question, but could you simplify your questions? Kita minta si penanya untuk membuat pertanyaan itu sederhana. Gitu. Itu teknik yang pertama, yaitu adalah meminta si penanya rephrase the questions, mengungkapkan kembali pertanyaannya, sambil Anda berpikir jawabannya apa, gitu ya. Teknik yang kedua adalah menunda. Tekniknya adalah menunda. Contohnya begini. I'm sorry, I'd rather not answer that question right now. Shall we talk at the end? Or shall we discuss it at the end? Gitu. Misalnya Anda si penanya tiba-tiba interupsi di tengah Anda presentasi, maka sebaiknya Anda menunda. I'm sorry, I'd rather not answer that question right now. Let's discuss later, for example. Anda bisa mengatakan begini, I would be glad to discuss with you later. As time is short, may I continue my presentation? Macam gitu. Jadi tekniknya adalah menunda menjawab pertanyaan dari audiens karena memang mungkin waktunya tidak pas gitu. Contoh yang ketiga, yang ekspresi yang bisa Anda gunakan adalah, that's a very good question, but let me answer it at the end of my presentation. That's a very good question, but let me answer it at the end of my presentation. Teknik menunda. Nah, teknik yang ketiga adalah teknik mengalihkan pertanyaan ke orang yang tepat, karena memang pertanyaannya tidak pas dengan apa yang menjadi topik presentasi Anda, maka Anda bukan orang yang tepat untuk menjawab. Mungkin ada orang lain yang lebih tepat di bidangnya. Jadi Anda bisa mengatakan begini, ekspresi yang pertama, to be honest, I'm not really the person to ask about that. Ya. To be honest, I'm not really the person to ask about that. Ya. Saya bukan orang yang tepat untuk diberi pertanyaan seperti itu. Ekspresi yang kedua, Anda bisa mengatakan, I'm afraid I'm not in the position to answer the question. You should ask Mr. Burham misalnya. I'm afraid I'm not in the position to answer that question. You should ask Mr. Burham. Contoh yang ketiga, Anda bisa mengatakan begini. Actually, it's not for me to comment on that. You should ask Mr. Burham. Bukan aku yang semestinya menjawab itu. Seperti itu. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana kita mengatur question and answer session during your presentation. Bagaimana ekspresi yang bisa digunakan, bagaimana Anda bisa menggunakan teknik rephrasing, teknik menunda, dan teknik mengalihkan pertanyaan ke orang lain. Itu presentasi in English presentation. Anda bisa gunakan, Anda bisa praktekkan, dan sukses ketika Anda memberikan presentasi in English. Oke, pastikan Anda subscribe, like, and comment. Wish you good luck.